Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita bersyukur ya untuk kasih setia Tuhan yang sudah memelihara kita sehingga kita boleh dipertemukan lagi di dalam pemahaman Alkitab malam hari ini. Tadi telah disebutkan oleh Okta dan juga sudah di-share bahwa malam ini kita akan ngulik kitab Yoel. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Yoel, mengawali bulan lalu, Pendeta Novita sudah menjelaskan tentang 12 nabi kecil, ya. Dan Yoel ini kitab yang kedua. Siapa sebenarnya Yoel? Sebelum kita memulai, itu sudah nyempetin baca dulu nih, ya. Ada yang belum sempat baca? Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Yoel sendiri, kita ketemu itu di ayat 1, ya. Pasal 1 ayat 1. Di sana ada info seperti ini. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Udah tuh, cuma itu informasi dari kitab Yoel tentang sopokui Yoel itu. Dan kita juga tidak ketemu ya dengan informasi dari kitab-kitab lain, ya mungkin nyebut-nyebut juga tentang Yoel ini, enggak ada tuh. Jadi kalau disebutkan Yoel bin Petuel, itu mau mengatakan Yoel ini seperti apa? Ada yang mau menduga atau tahu? Anaknya, ya. Jadi kalau anaknya bin Petuel. Bapaknya itu Petuel, ibunya kita nggak tahu lah karena nggak ada informasinya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kultur atau kebudayaan yang memang melatar belakangnya Alkitab itu patriarkal. Jadi hampir selalu kalau mau menyebut keturunan itu yang disebut cuma bapaknya doang tuh. Ya. Ibunya siapa? Sama seperti Yoel ini kita cuma tahu mamanya adalah Nyonya Petuel, kira-kira seperti itu. Nah, Yoel, nama itu berarti Tuhan adalah Allah. Jadi pertanyaan pengantar itu yang pertama adalah, menurut kita kalau kita baca-baca dari kitab Yoel, Yoel ini dia berkarya zaman Raja siapa? Ada yang nemu? Nabi Yoel berkarya pada zaman Raja siapa? Mariati. Bin Raja Yoas. Yoas. Raja Yoas. Iya, Yosafat betul nggak Pak? Yosafat. Yosafat. Yoas. Yoas. Mark tahu itu Yoas dari mana? Dari Alkitab Pak, baca. Emang disebut? Disebut. Dari Hosea itu kan, setelah Hosea kan Yoel Pak. Itu jadi saya bacanya dari situ. Oh, urutan gitu ya. Yoas. Urutan Ya, jadi di mesti ini tadi baca Yoas di Pak, Yoas. Yoas. Oke. Tahunya dari Google. Taunya dari mana? Dari ini nih. Dari Google. Oh, dari Google. Bukan, dari ini kan ada nih ayat berapa. Tadi sempat baca, ada ditandain ya. Oke. Ada. Tadi sempat baca juga. Jadi yang nyari di Google itu memang bisa menemukan ada beragam informasi, ya. Iya betul. Ceritanya kalau kita bertanya kapan nih dituliskan, dari situ kan mestinya akan nyambung itu zaman siapa, zaman raja siapa. Yang kita temukan di dalam kitab Yoel ini yang cukup sering disebut itu adalah ungkapan hari Tuhan. Itu ada 5 kali.
Lalu Yehuda juga disebut, ada 6 kali disebut. Dan karena kerajaan utara, Israel utara tidak disebutkan, maka kita menduga, ya, kita menduga bahwa Israel utara itu telah dihancurkan oleh bangsa Asyur. Sementara Yerusalem karena disebut-sebut Yehuda mungkin masih ada dan akan segera mengalami kehancuran oleh bangsa Babel. Tapi, nah ini menarik nih, kalau kita baca dari Google, kita baca jangan satu artikel ya, kita baca beragam artikel, saya sampai ngeluarin juga buku-buku macam-macam ya, Old Testament Survey, terus beberapa buku saya bongkar, memang ternyata tidak ada yang bisa memastikan kapan di dalam sejarah Nabi Yoel ini menulis kitabnya, karena tidak ada raja atau nama lain yang disebutkan di dalam kitabnya itu. Ada yang beranggapan, nah ini tadi ya yang berkaitan dengan Yoas. Ada yang beranggapan bahwa berita Yoel terjadi sementara masa awal pemerintahan Raja Yoas. Yoas itu memerintah 835 sampai 830 sebelum Masehi. Kalau sekarang Yoas sudah jadi profesor, ya udah jadi guru besar. Itu Yoas yang pendeta, ya, yang dosen di STT, dia sudah profesor. Nah, Raja Yoas ini dia naik tahta pada usia 7 tahun dan karena masih sangat kecil, dia tetap berada di bawah perwalian imam besar. Saat itu imam besar Yoyada. Jadi ada yang mengatakan, ahli yang mengatakan situasi itu barangkali itu menjelaskan kenapa dalam kitab Yoel ini kita menemukan beberapa kali juga disebutkan tentang imam, tapi tidak ada acuan kepada raja. Itu cuma satu pendapat, ya. Tema nubuat dalam gaya sastra Yoel itu lebih dekat dengan nabi-nabi abad ke-8 sebelum Masehi. Amos, Mika, Yesaya, daripada nabi-nabi pasca pembuangan seperti Hagai, Zakaria, Maleahi, itu nabi-nabi sesudah pembuangan. Jadi semua fakta ini dan beberapa fakta lain itu memang cenderung mengarah pada abad ke-9 Masehi ini sebagai latar belakang kitab ini. Kalau itu benar, maka pertanyaan yang pertama pada zaman siapa, ya memang merujuk kepada Yoas. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa pelayanan Yoel ini terjadi setelah orang Yahudi pulang, ya, kembali dari pembuangan. Jadi tahun 510 sampai 400-an itu terjadi eksodus, balik kembalinya orang-orang Yahudi dari kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel, itu kembali ke Yerusalem, lalu mereka membangun kembali bait suci di sana. Nah, kalau itu asumsinya, maka memang waktu itu tidak ada raja di Yehuda. Petruk pun tidak bisa jadi raja di Yehuda, ya. Sekalipun dalam pewayangan bisa Petruk jadi raja. Tidak ada raja di Yehuda, dan para pemimpin rohani yang terkemuka yang sekaligus juga menjadi pemimpin masyarakat itu adalah kaum imam. Nah, ada sejumlah pertimbangan yang mendukung hal ini. Misalnya dicatat dalam Yoel 3 ayat 1-3 itu tentang bangsa-bangsa yang diserahkan
itu menandakan bahwa zaman pembuangan itu sudah terjadi. Lalu keadaan umat yang digambarkan juga lebih menunjuk kepada kondisi zaman sesudah pembuangan. Berulang tadi sudah dikatakan ya, bahwa tidak disebutkan sama sekali tentang raja-raja, tapi umat dipimpin oleh para tua-tua dan para imam. Hebat juga ya, ada tua-tua, ada penatua, nggak ada pendeta. Oh, pendetanya imamnya di situ. Oke. Lalu bukti lain atau alasan lain, sebagian ahli mengatakan bahwa pokok-pokok eskatologis yang disampaikan dalam kitab Yoel itu sangat khas menggambarkan situasi zaman setelah pembuangan. Oke. Sekarang kita akan lihat struktur dari kitab Yoel. Jadi bisa berbeda cara orang membaginya. Saya memakai yang model ini. 2 bagian. Bagian pertama itu bicara tentang fokusnya pada bencana belalang, hari Tuhan. Itu pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 17. 1 sampai 4 dari Yoel 1 tentang kerusakan yang ditimbulkan belalang. Lalu ayat 5 sampai 20 itu seruan Nabi Yoel untuk meratap, untuk bertobat. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu gambaran tanda-tanda akan bahaya besar yang akan terjadi. Kembali ayat 12 sampai 17 ini ajakan kepada umat untuk bertobat. Nah, itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua bisa diberi tema atau judul jawaban Tuhan kepada Israel dan segala bangsa. Itu ada di dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai ayat terakhir dari Yoel pasal 3. Ya. Yoel terdiri dari 3 pasal saja. Nah, kalau kita uraikan, maka pasal 2 ayat 18 sampai 27 itu tentang belas kasihan Tuhan kepada umat. Selanjutnya ayat 28 sampai 32 gambaran tentang berkat yang Tuhan sediakan bagi umat. Kemudian pasal 3 ayat 1 sampai 15 itu penghakiman untuk bangsa-bangsa. Lalu ayat 16 sampai 21 ini tentang kehadiran Tuhan di Yerusalem. Ya. Nah, kita akan lihat detail sedikit. Jadi dalam bagian pertama tadi ya, pasal 1 sampai 2 ayat 17 itu di sana digambarkan bagaimana Nabi berkata-kata. Sementara di bagian kedua itu kita mendapat kesan kuat bahwa Tuhan, Dia yang berbicara. Jadi titik baliknya itu mulai ayat 18, di mana Tuhan, ya kemungkinan melalui Nabi, Tuhan merespons jeritan umat dan membawa kelepasan ya untuk umat yang sedang ada di dalam kesesakan pada saat itu. Nah, kita akan masuk ke bagian yang lebih rinci. Tapi sebelum pindah kemari, apakah kita lihat dulu ya pertanyaan yang sudah dilontarkan, yaitu buat teman-teman, buat masing-masing, apa berita yang paling penting dari kitab Yoel? Ada yang mau berbagi? Jadi kalau ini nggak ada salah nih, ya. Sebab itu kan pertanyaannya bagi saudara. Jadi bisa beda-beda ya, dan tidak boleh saling menyalahkan.
ah itu mah kurang penting, biarin buat gua penting, kenapa jadi kurang penting? Ya. Jadi silakan jangan takut nih. Siapa mau mulai? Mar, ayo. Seruan agar umat bertobat, Pak. Kalau Seruan agar umat bertobat. Kenapa buat Mar itu penting? karena apa tuh? Supaya dapat berkat. Supaya dapat berkat. Terus dari ini kan tadi ada ini Pak, seperti ada yang hama yang belalang ya. Iya, pasal Pasal yang pertama itu berarti kan kalau zaman dulu berarti kayak ada kutukan gitu loh Pak. Tuhan meninggalkan kayak marah gitu Pak. Karena kesalahan dari umat. Oke. Nanti kita akan lihat ya. Artinya seberapa jauh memang ketika terjadi sebuah bencana seperti hama belalang ini memang mesti selalu kita katakan itu adalah kutukan dari Tuhan ya. Oke, tapi tadi yang diungkapkan oleh Mariati yang menarik buat dia adalah seruan untuk bertobat. Itu dianggap penting. Kenapa penting? Sebab kalau kita tidak bertobat akan menghalangi anugerah Tuhan, berkat Tuhan ya. Tetapi pertobatan dia akan membuka keran dari berkat dari anugerah Tuhan. Oke, terima kasih ya. Ada teman yang lain yang mau sharing? Ibu Sur? Enggak. Ya. Memang pertanyaan ini jadi susah buat yang belum baca, ya. Sebab apa dong yang penting ya gue belum baca nih. Tapi kalau teman-teman sudah sempat membaca, mungkin nemu sih ya, karena itu kan pertanyaan yang personal. Nah, buat aku ini nih yang paling penting. Jadi kalau di kelas guru tuh suka ngasih pop quiz katanya ya. Ada tes mendadak. Ini mah nggak mendadak, udah dikasih tahu berhari-hari nih. Baik, ada lagi? Oke, kalau belum ada ya nanti ini, ya Pak, kita. Oke, Deot ya. Yang menurut saya yang penting itu adalah cara pertobatannya gitu, Bu. Selama ini mungkin orang-orang Israel itu bertobatnya tidak dengan hati, hanya pengen dilihat orang sebagai orang yang bertobat gitu ya. Tapi tidak dengan hatinya, yang diinginkan tuh hatinya total bertobat gitu ya. Jadi pertobatan yang serius lah gitu. Tidak hanya pertobatan yang basa-basi, yang hanya sekedar manis di kata saja lah seperti itu. Soalnya kan disebutkan tadi di ayat yang keberapa dari seruan bertobat itu, koyakanlah hati gitu kan, bukan pakaianmu gitu ya. Karena kan kebanyakan pada saat itu kan kalau mereka bertobat tuh sampai mengoyakkan badan pakaiannya gitu lah. Untuk bisa dilihat sama orang, wow sudah bertobat gitu ya. Padahal hatinya belum bertobat. Nah yang diinginkan Tuhan justru hatinya gitu, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Deot ya. Jadi kalau buat Deot yang penting ini adalah mengingatkan tentang cara pertobatan yang diperkenan oleh Allah. Bagaimana pertobatan itu sungguh-sungguh lahir dari hati yang tulus dan bukan cuma sekedar yang simbolis dengan merobek pakaian dan seterusnya ya. Oke, terima kasih Deot ya. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu dari bagian pertama itu tentang
bencana atau hama belalang. Ngomong-ngomong nih, menurut teman-teman, itu beneran ada hama belalang, bencana belalang yang merusak itu, atau itu kiasan? Mestinya sih betul, Pak. Mestinya betul ya. Ini beneran ya, bukan kiasan ya. Beneran ada. Beneran. Sekarang Beneran juga ada ada ya, Pak. beneran Di terjadi Jawa-Jawa. itu ya. Iya. Oke. Di Mesir ada. Baik ya, jadi ini yang dicatat di dalam ayat 4 dari Yoel 1 memang luar biasa ya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip, kata yang dipakai itu gazam, belalang pengerip itu, telah dimakan belalang pindahan, arbe. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan, telah dimakan belalang pelompat. Belalang pelompat itu yelek gitu ya. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Hasil. Nah, tentang apa yang digambarkan yaitu bencana belalang ini memang menarik ya. Jadi kalau kita lihat detail sedikit ada penjelasan seperti ini. Bahwa belalang pengerip nih, ini adalah jenis belalang yang memakan daun-daun pohon yang dia tumpangi. Lalu kalau yang pindahan itu memakan biji atau buah. Makan batang. Kemudian belalang pelompat itu memakan batang pohon. Lalu ada belalang pelahap tadi, dia memakan akar pohon. Jadi komplit dah, habis nih. Ya. Kalau diserbu nih dari daun, biji, buah, batang, seakar-akar, semua diciak, ya, semua dilahap, semua dimakan. Nah, jenis-jenis belalang yang disebutkan tadi, ini sebetulnya cuma menggambarkan 4 dari 80 atau 90 jenis belalang yang ada di daerah timur. Jadi belalang itu dari famili belalang ini ada banyak sekali variannya. Nah, ada yang menafsirkan bagian ini secara alegoris, secara kiasan bahwa belalang itu bukan beneran belalang, tapi dia menunjuk kepada sesuatu yang lain. Nah, karena ada 4, nah lalu ada yang menafsirkan belalang ini menunjuk pada bala tentara dari 4 kerajaan. Asyur, Babilonia, Makedonia atau Yunani lah itu ya, dan Roma. Nah, pandangan ini sekarang sudah makin ditinggalkan. Jadi berdasarkan struktur kalimat dalam bahasa Ibrani dari teks kitab Yoel tadi, para penafsir modern membaca teks ini sebagai sebuah testimoni dari saksi mata, yaitu Yoel yang benar-benar melihat terjadinya peristiwa ini. Jadi betul ya, tadi kalau teman-teman mengatakan ini memang bencana atau hama belalang sungguhan nih. Ini bukan kiasan. Kenyataan menunjukkan sampai sekarang bahwa sampai sekarang pun bencana belalang itu bisa mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dahsyat. Kita lihat sebentar ya. It sounds biblical, but as the world grapples with the COVID pandemic, the continent of Africa is facing another plague, locusts. As Nick Schifrin reports, the small insects pose a serious threat to food security throughout the region. Ini yang terjadi di Afrika. In East Africa, the air carries 2 plagues. Locusts, swarms with as many as 50 billion insects. As COVID-19 threatens the people, locusts threaten people's livestock and food. They are being a menace, eating our grass and even getting into our homes. When we slaughter our livestock, we find locust faces in their stomachs. Without a doubt, they are affecting our health, our animals' health, and the environment.
In February, 8 East African countries experienced an initial swarm, the largest for parts of the region in 70 years. And now a new wave is 20 times larger than the first wave. There are swarms that it's not uncommon to be, let's say, the size of Manhattan in New York City. So they can be very big. In one day, that swarm can eat the same amount of food as everybody in New York and California Luar combined. biasa ya. Keith Cressman is Satu the Food hari and belalang Agricultural itu bisa makan Organization's sama senior seperti yang locust dimakan forecasting orang di officer. New York He dan says Los in a region that Angeles. is already struggling with food security, more than 33 million people are now food insecure and require assistance. Because this region is very, very vulnerable. For the past 3 years, they faced droughts. This year, they faced heavy rains and floods. So already, they're living in a very precarious situation. Pesticides can fight the locusts, and the FAO is appealing for millions of dollars of aid to deliver more. But border closures because of COVID-19 can slow down deliveries. And locals gathering to combat the locusts, often without success, can spread coronavirus. The UN is instead pushing for the use of biopesticides and remote data collection, and is working with governments to ensure the people who are fighting the locusts can travel despite travel restrictions. The governments realize, not only COVID-19 is serious, but also locust is serious. So they have given waivers to all of those involved in the locust campaign, and they're considered as essential services. The outbreak originated in the Arabian Peninsula, where heavy rains in 2018 and 2019 created the insect's ideal breeding ground. Climate change might also be making the problem worse. There's 8 cyclones in 2019. Usually there's none or one. So, obviously something's going on with the weather. It could be climate change, but whatever it is, if we see this trend continuing, it's going to mean that there's going to be more desert locust upsurges like we're facing this year. While the world fights the coronavirus, much of East Africa is battling a second threat with no reprieve in sight. For the PBS NewsHour, I'm Nick Schifrin. Wih, satu hari dia bisa pindah tempat 95 miles. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh ke Afrika ya. Tadi digambarkan itu di 8 negara di Afrika Selatan mengalami pada saat yang bersamaan. Jadi itu terjadi sejak awal tahun 2020. Hama itu belum bisa ditangani, muncul corona, pandemi COVID-19. Ya. Kesian sih, mereka double kesusahannya. Tapi tadi saya katakan nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Di negara kita, ini di Sumba, itu juga terjadi. Hampir tiap tahun, serbuan belalang itu menyebabkan gagal panen dan dengan sendirinya mengakibatkan penderitaan ya, buat para petani. Dan sekarang lonjakan COVID di sana sedang makin meningkat. Nah, kalau kita melihat gambaran real seperti itu, memang sih kita menemukan dalam kaitan apa yang Tuhan perbuat untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir, salah satu dari tulah itu adalah belalang. Tapi pertanyaannya adalah apakah daerah yang mengalami musibah di mana diserbu oleh hama belalang seperti yang sekarang masih terjadi di Afrika Selatan, beberapa negara tadi, yang juga secara periodik terjadi di daerah-daerah tertentu di negara kita, apakah itu mesti karena mereka dikutuk? Bahwa itu adalah
hukuman buat mereka. Apakah harus begitu? Bukan kali Pak. Tadi siapa ya? Saya dengar ada yang mengatakan bukan ya. Saya Pak, saya. Oke. Kenapa bukan? Karena kalau terjadi sesuatu itu kan belum tentu karena kutukan. Ya. Ya, saya sependapat dengan Saur ya, bahwa sesuatu yang merupakan penderitaan yang dialami entah oleh perorangan ataupun sebuah komunitas, itu tidak mesti dia merupakan dampak dari dosa, kesalahan, lalu itu menjadi semacam kutukan. Ya. Sebab tadi digambarkan dalam video klip yang pertama, dijelaskan di sana oleh petugas dari Badan Pangan Dunia itu, bahwa itu bisa terjadi misalnya karena perubahan iklim, dan itu mengakibatkan perkembangbiakan dari belalang itu bisa meningkat sekian rupa, ya, sehingga kemudian dengan jumlah yang sangat banyak, tadi sempat disebut tidak kurang dari 50 juta, ya 50 million, itu mereka hewan yang perlu makan, ya mereka menyeranglah ya mana saja yang memang bisa memberi asupan makanan buat mereka. Jadi saya kira kita memang harus agak hati-hati ya untuk segera mengatakan bahwa ini adalah hukuman. Belum tentu semua itu adalah wujud dari sebuah penghukuman. Nah, selain urusan belalang, kita membaca di dalam bagian pertama, ayat 1, pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 17 dari kitab Yoel, ada gambaran tentang hari Tuhan. Jadi rupanya buat Yoel nih, bencana sedahsyat itu tidak bisa tidak membawanya pada pikiran bahwa hari Tuhan sudah dekat. Itu kita bisa lihat dalam ayat 15 sampai dengan ayat 20. Serangan hama belalang dan kekeringan yang mengikutinya, itu yang dicatat di ayat 19, 20, mengingatkan Yoel akan pertanda yang akan terjadi menjelang hari Tuhan, yaitu bahwa hari Tuhan itu diawali dengan hari-hari kegelapan yang menakutkan. Nah, kita bisa membandingkan dengan catatan dari Amos 5 ayat 18 sampai dengan 20, lalu dari Sefanya pasal 1 ayat 7, kemudian ayat 14 dan ayat 18. Nah, berikutnya pasal 2 ayat 1 sampai 11, ini ada dua tafsiran, dua kelompok tafsiran yang agak berbeda ya. Jadi kalau tadi di awal tentang belalang saya tanyakan apakah itu kiasan. Kita sepakat bahwa itu bukan kiasan dan memang para penafsir modern mengatakan itu bukan kiasan. Tapi bagaimana dengan pasal 2 ayat 1 sampai 11? Di situ kan sebetulnya nggak disebut-sebut persis tentang belalang, tetapi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, di sana dikatakan tentang tentara ya, tentang bangsa yang banyak dan kuat yang memakan habis, apa disebut di sini, ayat 4 mengatakan rupanya seperti kuda balapan, mereka berlari dan seterusnya. Nah, jadi kelompok penafsir yang satu mengatakan ini kiasan.
sekalipun nggak disebut-sebut belalang, tapi ini sebetulnya nyambung nih dengan yang pasal 1, yaitu menggambarkan tentang betapa dahsyatnya bencana karena serbuan belalang tadi. Tetapi ada kelompok yang lain, kelompok penafsir lain yang mengatakan kayaknya enggak deh. Sebab kalau disebutkan misalnya bahwa di dalam ayat 7 naik ke tembok, lalu di dalam ayat 8 itu menerobos pertahanan, lalu ayat 9 menyerbu ke dalam kota, berlari ke atas tembok, memanjat ke dalam rumah, masuk melalui jendela dan seterusnya. Ini sepertinya bukan gambaran tentang belalang. Dan yang alasan berikutnya adalah kalau memang itu cuma belalang, lalu ini dikaitkan tadi di awal bahwa konteks yang melatar belakangi karya Yoel dan kitab yang dituliskannya ini adalah pasca sesudah pembuangan, terus apa mengenanya tuh dengan urusan pembuangan. Ya. Oleh karena itu, kelompok penafsir yang kedua ini mengatakan ini juga nyata, bukan kiasan tentang belalang. Bahwa ini memang menggambarkan dahsyatnya bencana serbuan bala tentara musuh. Kalau itu dikaitkan dengan jatuhnya kerajaan Yehuda, maka kemungkinan besar memang ini merujuk kepada Babilonia. Di sana digambarkan bagaimana pasukan itu menyerang seakan tidak ada habis-habisnya, tidak ada henti-hentinya. Digambarkan tentang suara gemertak kereta perang di dalam ayat 5. Menyerbu kota, memasuki rumah-rumah, ayat 9. Pasukan yang luar biasa banyak itu seakan menutup cahaya matahari, bulan, dan bintang. Hanya membawa kegelapan untuk orang-orang Yehuda. Jadi kita ingat bahwa penyerbuan Babilonia tahun 586 sebelum Masehi memang mengakibatkan hancurnya Yerusalem dan juga Bait Allah. Jadi serangan Babilonia itu sangat dahsyat. Nah, situasinya memang sangat menakutkan, tapi bukan tidak ada harapan. Ini yang kita temukan di dalam kitab Yoel. Satu-satunya jalan adalah kesungguhan pertobatan. Pertobatan segenap bangsa itu. Itu yang digambarkan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 17. Sekalipun kalau kita lihat dalam keseluruhan teks kitab Yoel ini, kita bisa merasakan bahwa Yoel masih menunjukkan perhatian pada aspek ritual. Misalnya testimoninya bahwa korban di Bait Allah itu tidak bisa dilakukan lagi karena bencana belalang tadi dan seterusnya. Tapi kita juga melihat sekalipun dia punya perhatian pada aspek ritual, tapi dia tidak berhenti pada hal yang simbolis. Jadi seruannya untuk bertobat, nah ini tadi ya yang dikutip oleh Diot, dan tadi Mar juga ya menekankan bahwa yang paling penting buat Mar adalah panggilan bertobat. Jelas, Yoel mengajak umat untuk mempraktikkan pertobatan yang tulus. Dalam ayat 13 dari pasal 2 di sana disebutkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi ini tradisi, ini kebiasaan orang-orang Israel
orang-orang Yahudi kemudian itu mengekspresikan ya pertobatan mereka itu dengan mengoyakkan pakaian, melumuri kepala dengan abu. Ya, kita sudah beberapa tahun juga mengambil sedikit dari simbol itu dengan peneraan salib ya pada hari raya Rabu Abu. Koyakan hatimu, berbaliklah kepada Tuhan. Jadi berbalik ini itu yang saya suka gambarkan 180 derajat. Jangan kurang, nggak boleh lebih. Sebab kalau kurang atau lebih, nggak balik lagi kepada sang sumber kehidupan itu. Kenapa umat diajak untuk melakukan itu? Yoel memberikan penjelasan tentang hakikat Tuhan. Sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya. Ini keyakinan yang kalau menurut teman-teman berlaku hanya untuk zaman Yoel atau juga berlaku untuk keberadaan kita sekarang ini. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Memangnya sekarang apa memang masih ada orang yang tobatnya itu cuma tobat-tobatan? Mungkin ada juga, Pak, yang bertobat cuma di gereja doang. Habis itu tidak. Menarik nih ya, yang bertobat cuma di gereja doang. Ya, saya kira tidak tertutup ya. Bukannya kita mengadili atau menghakimi orang, tetapi di sana sini bisa terjadi apa yang suka dikenal dengan sebutan tomat katanya ya. Tobat terus kumat ya. Atau ungkapan lain itu kapok lombok ya, itu yang saya suka pakai itu. Lagi kepedesan kapok, tapi besok atau lusa ya diulang lagi. Karena demen sih dengan dosa yang diperbuatnya itu. Oleh karena itu saya juga menganggap ini salah satu yang paling penting dari seruan yang disampaikan oleh Yoel, yaitu seruan supaya kita benar-benar tulus di dalam menjalani pertobatan kita. Pertobatan adalah urusan kesungguhan hati untuk betul-betul berbalik kepada Tuhan. Dan ini berlaku sepanjang masa ya. Bukan cuma pada zaman tertentu saja. Dan Tuhannya tetap Tuhan yang sama. Yaitu Tuhan yang pengasih, penyayang, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setia. Dia selalu membuka kedua tangannya untuk menyambut yang sungguh-sungguh mau bertobat. Dan kita bisa melihat dari ayat 17, bagaimana seruan Yoel tadi, supaya tobatnya itu jangan cuma simbolis, tapi betul-betul tulus, memang tidak didasarkan pada ritual. Bukan karena aku mempersembahkan korban, lalu Tuhan akan mengampuni aku. Bukan karena aku rajin ngasih kolekte, ngasih persembahan bulanan, rajin pelayanan, maka Tuhan akan mengampuni aku. Tidak. Jelas dari apa yang Yoel katakan, bahwa kita dipanggil seperti umat saat itu dipanggil untuk bersandar hanya pada kemurahan kasih setia Tuhan, Sang Allah perjanjian. Ayat 17 mengatakan seperti ini. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?
Jadi teks ini mengingatkan umat, tapi juga mengingatkan kita bahwa pengampunan yang kita terima itu bergantung dari kemurahan kasih setia Tuhan. Itu yang kita andalkan. Nah, bagian besar kedua adalah jawaban Tuhan. Ya, mulai pasal 2 ayat 18. Di dalam kitab Yoel kita menemukan kabar sukacita bahwa ketika umat sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, maka Tuhan menyelamatkan serta memulihkan mereka. Nah, saya membanding-bandingkan lalu melihat penyejajaran seperti ini, ya, sebagai bentuk jawaban Tuhan. Jadi di dalam Yoel 1 ayat 2-3 di sana intinya mengatakan dengar dan ceritakan bencana yang melanda umat ini. Terus di pasal 2 bencana itu kan sebetulnya juga mempermalukan umat Tuhan. Nah, Yoel 2 ayat 26-27 kalau kita baca, di sana digambarkan bahwa umat tidak lagi merasa malu. Jadi itu jawaban Tuhan. Kalau dalam kondisi kesesakan itu mereka menjadi kecil hati, mereka menjadi malu, maka di dalam kemurahan Tuhan tidak lagi merasa malu. Karena Tuhan memulihkan. Memulihkan seperti apa? Mari kita lihat. Pasal 1 ayat 4 tadi mengatakannya tentang keempat jenis belalang yang memakan segalanya, merusak segalanya. Nah, Yoel 2 ayat 25 mencatat pemulihan semua yang dimusnahkan belalang itu. Jadi persisnya ayat itu mengatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Pemulihan. Lalu Yoel 1 ayat 5 sampai ayat 10 dan ayat 17 menggambarkan bagaimana kesesakan itu memang luar biasa. Anggur, pohon anggur, ladang, gandum, minyak, musnah. Maka di dalam pasal 2 ayat 24, di sana digambarkan tentang gandum, anggur, minyak yang berlimpah. Yoel 1 ayat 12 dan 17 melukiskan tentang kondisi tanah yang mengering. Maka pasal 2 ayat 23 menggambarkan bagaimana hujan dicurahkan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Menarik ya, di sini dikatakan dengan adilnya. Jadi kalau dengan adilnya itu enggak kelebihan, enggak kekurangan. Sebab kalau hujan dicurahkan sebanyak-banyaknya ya banjir lah. Ya seperti banjir bandang yang melanda NTT beberapa waktu lalu. Kemudian digambarkan juga tentang pepohonan yang mengering. Itu dalam ayat 12 dan 19 dari Yoel pasal 1. Maka pemulihan yang Tuhan lakukan dalam Yoel 2 ayat 22 mengatakan bagaimana pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Dan yang terakhir dari Yoel 1 ayat 18 dan 20, di sana dicatat hewan-hewan itu sekarat, kelaparan.
mereka tidak punya makanan. Tetapi di dalam Yoel 2 ayat 22 dicatat, jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Hewan, bukan cuma manusia, hewan pun kelimpahan makanan. Tapi apakah cuma ini? Bahwa pemulihan Tuhan itu cuma bicara tentang pemulihan dari segi fisik, dari segi material. Kalau cuma itu, apakah cukup? Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Cukup nggak? Bahwa Tuhan memulihkan hal-hal yang sifatnya material tadi. Cukup? Tidak. Enggak. Nggak cukup. Iya. Kalau nggak cukup, mesti apa lagi? Rohaninya juga harus Rohaninya juga, ya. Rohaninya juga mesti dipulihkan. Dan itu yang Tuhan juga perbuat. Bahwa pemulihan yang Tuhan lakukan bukan hanya yang bersifat lahiriah, material, tapi lebih mendalam dari itu. Tadi istilah yang dipakai rohani, ya. Jadi dalam Yoel 2 ayat 27 sampai dengan ayat 28 mencatat begini. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan, Yahweh, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini gambaran tentang perubahan yang hakiki. Pemulihan yang sejati. Yang diawali dari pemulihan hati. Hati yang betul-betul terpaut kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat 28 ya, ini ingat peristiwa apa? turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus, ya, yang tidak lama lagi juga akan kita jelang. Peristiwa Pentakosta. Apa yang orang suka mengaitkan atau memakai Yoel 2 ayat 28 ini sebagai nubuat yang terpenuhi pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan utamanya kan untuk memungkinkan terjadinya perubahan di dalam hati kita. Sehingga kita sekali lagi benar-benar berpaut kepada Tuhan. Betul-betul mengakui Tuhan adalah Allah dan bukan yang lain. Oleh karena itu, jawaban Tuhan yang adalah anugerah Tuhan ini sebetulnya memuat tanggung jawab yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Sama seperti kepada Israel, bahwa Tuhan memberikan orang-orang Yehuda, Tuhan memberikan anugerahnya tadi, dipulihkan, tapi juga dibaharui hatinya, maka sebagai umat harus merawat hal itu. Bahwa ketika Tuhan sudah memberikan rohnya tadi, itu kan apakah otomatis terus orang berubah? Apakah otomatis terus orang berubah jadi pada baik? Ya, orangnya juga harus belajar untuk berubah, Pak. Orangnya harus belajar untuk berubah.
Roh Kudus itu kan dicurahkan untuk semua orang. Nah, pekerjaan Roh Kudus ini saya suka membayangkan sederhananya bagaimana dia menggerakkan hati nurani kita, ya. Dia ngomong tuh. Dia mengatakan tentang sesuatu yang tidak sepatutnya kita lakukan. Salah. Pernah nggak teman-teman mengalami mau melakukan sesuatu, tahu sih itu salah, ya. Terus suara hati nurani mengatakan, mengingatkan, jangan, itu salah. Pernah mengalami kondisi seperti itu? Franz ngangguk-ngangguk, ya. Saya kira kita semua pernah mengalami itu. Tapi terus kita bandel nih, ya. Ya sih salah sih, memang salah nih, tapi sekali aja ini. Ya, terus kita tetap lakonin itu yang salah. Besok-besok ketika kita mau melakukan lagi yang salah, Roh Kudus ngomong lagi lewat hati nurani kita. Jangan, salah. Tapi kita lakoni, tetap kita lakukan. Lama-lama Roh Kudus itu masih berbicara tidak dalam hati kita? Kalau kita bandelin terus. Kita masih bisa dengar nggak suara Roh Kudus itu? Kalau kita sudah terus untuk melawan, mungkin ya suara Roh Kudus juga kalah karena keegoisan kita. Suara Roh Kudusnya kalah, ya. Sebetulnya Roh Kudusnya masih ngomong nggak? Masih. Masih harusnya ngomong, Pak. Ya, masih. Jadi bukan Roh Kudusnya terus kapok, ya. Roh Kudusnya bilang, udahlah, ini mah bandel, udah nggak usah diomongin lagi. Ya. Kita jadi orang tua kepada anak mungkin bisa begitu tuh, satu saat udahlah, udah males mau nasehatin lagi. Roh Kudus enggak. Dia tetap ngomong, tapi kenapa kita tidak lagi bisa mendengar? Mar, nggak kedengeran, mikrofonnya belum dinyalain. Dari Ya. kitanya yang menjauhkan diri, Pak. Karena kita menjauhkan Menjauhkan diri. Kalau itu Menolak. soal mendengar, maka saya lebih suka pakai kata kitanya yang membudekkan diri terhadap suara Roh Kudus. Ya. Cuek, Pak, cuek. Iya. Kita yang mengeraskan hati, lama-lama kita jadi budak. Kita nggak bisa lagi mendengar suara Roh Kudus yang mau mengembalikan kita tadi, ya, supaya kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Jadi anugerah ini, ketika Tuhan memulihkan bukan cuma hal yang material, tapi juga hati kita, itu menempatkan kita pada posisi orang-orang yang diberi tanggung jawab yang besar. Dan itu juga sama, ya, berlaku untuk sepanjang masa. Nah, pemulihan yang mengutuhkan kembali umat sebagai milik Tuhan, umat yang setia kepada Tuhan. Nah, pada bagian yang terakhir, di dalam pasal 3, di sana digambarkan bahwa Tuhan juga akan bertindak dengan menghakimi segala bangsa, sesuai tentu dengan keadilan dan kebenaran. Sehingga kemuliaan Tuhan terpancar penuh di Yerusalem, di Bukit Sion. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, di gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus. Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Nyata bahwa Tuhan
adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel, bagi orang-orang yang mengasihinya. Itu yang kita temukan di dalam bagian akhir dari pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Oke, itu yang saya bisa sharekan dalam kesempatan ini. Nah, silakan. Kalau tadi kan baru 2 orang ya, baru Mariati dan Deot yang merespon tentang apa yang Anda temukan, yang menurut Anda itu paling penting dalam pemberitaan kitab Yoel. Nah, silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Tapi kalau ada juga di antara teman-teman yang mau menanyakan sesuatu ya sehubungan dengan kitab ini, monggo. Sebab pertanyaan yang terakhir sebagai pengantar itu kan, apa buat Anda bagian kitab Yoel yang sulit untuk Anda pahami? Mudah-mudahan dengan beberapa catatan penjelasan ini sudah lebih terang ya. Aroni mau tanya Pak. Yuk, silakan Frans. Jadi kalau dilihat kan memang dari ayat Yoel ini bagaimana bangsa yang melawan Tuhan begitu ya. Nah, tapi memang kalau dalam kenyataannya hidup kita sehari-hari sampai saat ini, padahal kita udah tahu nih kita nggak boleh lakukan. Tapi kenapa sering itu selalu siklus itu berulang dan kita sepertinya menjadi sulit sekali untuk mengatakan bahwa ya kita nggak bisa apa-apa gitu tuh. Itu apa ya Pak ya penyebabnya Pak? Ya. Ya memang kan dosa secara hakiki dia mendorong kita untuk memberontak. Ya. Tuhan bilang kiri, kita bilang moh, aku arep ning kanan. Ya. Tuhan bilang stop. Tapi kita bilang enggak, aku mau jalan terus. Ya, jadi kecenderungan keberdosaan itu seperti itu. Memberontak, melawan. Selalu inginnya melakukan apa yang bertolak belakang. Ya. Tapi itu bisa dikikis. Kalau hilang langsung 100%, bisa nggak hilang langsung 100%? Nggak bisa lah. Ya. Ini diantara kita kan ada yang dari orok mula udah Kristen kan. Karena dari bayi udah dibaptis. Ya. Tapi ya tetap aja di sana sini kita berkancah dosa. Ya. Secara praktis ada yang memang harus kita biasakan. Soal pembiasaan ini adalah soal yang sebetulnya umum kan. Pembentukan karakter itu salah satu caranya adalah lewat pembiasaan. Nah, yang paling praktis kalau menurut saya sih mulai dengan membiasakan mengaku dosa. Saya udah pernah ngomong sih ya, khotbah juga udah pernah mengatakan kalau kita nih ngaku dosa, sehari ini kita berdoa berapa kali? Doanya biasanya berapa kali? Bangun tidur. Sarapan. Makan siang. Makan malam. Ya, makan. Ya. Terus? Bangun tidur. Ya. Jadi 5 kali lah. 5 kali lah umumnya ya. Jadi kita juga sembahyang 5 waktu. Cuma waktunya beda lah kita. Ya. Tapi 5 kali umumnya. Pada bagian doa yang mana kita ngaku dosa? Malam hari. Malam hari Bu Eni ya.
Kalau bangun tidur, wah, aku kan belum ngapa-ngapain, kenapa ngaku dosa? Mau makan jadi nggak enak makan kalau ngaku dosa. Ya udahlah, kita kumpulin dulu sampai nanti malam. Waktu doa malam, kita baru minta pengampunan. Benar tidak? Bahwa umumnya ketika ngaku dan minta ampun itu, rumusannya kurang lebih begini. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kuperbuat sepanjang hari ini. Amin. Betul nggak? Isi doanya umumnya begitu tuh. Ya, grosiran. Ya, borongan kalau kata Tia. Sekaligus dan setelah kita ucapkan itu, kita anggap udah beres tuh urusan sama Tuhan. Seakan-akan kalimat itu adalah mantera sakti untuk membersihkan kita dari dosa yang kita lakukan hari itu. Maka pembiasaan yang saya sangat anjurkan adalah kita memeriksa diri kita. Sebelum nyerocos ngaku dosa nih, periksa dulu. Hari ini aku melakukan kesalahan apa? Dosa apa yang aku lakukan? Sama seperti kalau kita mau bersyukur. Periksa. Rincian berkat Tuhan yang kita terima hari ini apa aja? Aku bersyukur Tuhan, aku masih bisa bangun. Aku bersyukur untuk kekuatan sehingga aku bisa bekerja. Makin kita detail, makin kita bisa bersyukur. Sama dengan pengakuan dosa. Makin kita detail, kita akan makin dikuatkan untuk tidak mengulangi. Jadi kalau Franz tanya kenapa ya, kita suka kalah sama kerbau ya. Patah kan bilang kerbau saja tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali ya. Kita mah enggak, belasan kali, puluhan kali ya. Lubangnya itu juga tuh. Kita lebih bodoh kan ketimbang kerbau. Nah, antara lain karena tadi kita tidak membiasakan. Teman-teman boleh coba. Coba untuk kalau mau ngaku dosa, periksa dulu. Hari ini aku salah apa? Aku berdosa apa? Sebut itu kepada Tuhan. Nah, itu salah satu tips praktis ya. Bagaimana kita insya Allah kita bisa makin dikuatkan untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Makasih, gitu Pak. ya Franz ya. Makasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Pak Roni, kalau selesai doa malamnya kalau kita doa Bapa kami boleh habis selesai doa malam. Boleh-boleh saja ya. Enggak ada halangan untuk itu. Asal kita memang mengucapkannya sekali lagi dengan pemaknaan. Ya, sebab ada kan dalam tradisi yang lain itu memang misalnya diajarkan untuk mengulangi doa-doa tertentu dengan rumusan tertentu, ya. Lalu diyakini kalau itu diucapkan maka itu akan memberikan sesuatu, ya. Ya saya sebut sajalah, misalnya dalam tradisi Gereja Katolik kan ada ya, ada doa rosario. Kalau ada hal tertentu maka itu diucapkan sekian kali supaya memberi dampak apa gitu ya. Jadi kita nggak punya tradisi seperti itu. Jadi asalkan kita memang bukan cuma asal nyerocos, tapi kita sungguh-sungguh menghayati makna dari doa Bapa kami yang kita mau ucapkan itu, that's okay. Bagus-bagus saja, ya. Silakan, masih adakah yang lain? Pak,
Boleh Yes. nanya, Pak? Boleh, belum tentu dijawab, tapi mau nanya mah boleh. Pak Roni, saya mau nanya yang di Yoel 2 ayat 28. Ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Yang agak buat saya yang agak pengen tahu tuh ya Pak ya, masalah ini loh Pak. Rohku ke atas semua manusia. Itu saya ngerti. Maka anakmu laki-laki dan perempuan yang akan bernubuat. Nah, maksud saya mau nanyakan, yang anak laki-laki dan perempuan itu bernubuat, berarti apa sama yang seperti si Petrus, Pak? Petrus kan ketakutan pas Tuhan Yesus disalibkan, Pak. Pas Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul kan, Pak. Setelah Roh Kudus curah di atas Petrus, Petrus kan jadi berani maju bersaksi kan, Pak. Apakah itu betul seperti itu? Dan yang satu lagi, Pak. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah itu Pak yang saya kurang paham. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, ya. Baik, jadi yang pertama tentu kita harus memahami ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Alkitab itu kan mencerminkan budaya, mencerminkan hal-hal yang memang lazim, umum, berlaku pada zamannya. Ya, jadi kalau di sini disebutkan tentang bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, maka dalam konteks dunia Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu banyak kita temukan. Banyak kita temukan, beda dengan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena memang sudah mulai ada pergeseran zaman, di mana tradisi-tradisi itu juga mengalami perubahan. Nah, jadi di dalam tradisi Perjanjian Lama, hal-hal yang disebutkan di sini, bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, itu adalah hal yang umum diyakini sebagai medium bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Itu keyakinan sesuai dengan konteks pada zaman itu. Nubuat itu adalah juga cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya melalui orang atau orang tertentu, orang-orang tertentu tentang sesuatu yang bisa terjadi di masa depan. Ya. Tapi kalau kita teliti secara seksama, maka mulai ada geser tuh. Ke Perjanjian Baru itu udah mulai sangat berkurang. Berapa banyak kita melihat catatan dalam Perjanjian Baru tentang nubuat, tentang penglihatan, tentang mimpi? Ada, tapi sedikit sekali. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam perkembangan tradisi umat Tuhan ini, nabi itu kan perlu, karena zaman itu belum ada Alkitab tuh. Dia perlu untuk menyampaikan, menubuatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita sudah diperlengkapi dengan kitab suci ini. Lewat kitab suci ini kita bisa mempelajari kehendak Tuhan itu apa. Ya. Oleh karena itu, dalam pegangan ajaran GKI, misalnya kita diajak untuk bijaksana. Bijaksana dalam arti kita harus selalu menguji apa yang diakui orang sebagai penglihatan, yang diakui orang sebagai nubuat yang harus dia sampaikan, dan sebagainya tadi, kita harus uji. Berangkat dari firman yang mengatakan, ujilah setiap roh.
Jadi kita nggak gampang-gampang percaya nih. Ya. Saudara-saudara jangan gampang-gampang percaya. Misalnya sekali waktu saya mengatakan, saya dapat penglihatan nih. Ya. Dalam penglihatan itu jemaat tuh mesti ngumpulin emasnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan 50%, 50% buat saya. Itu penglihatan yang saya lihat. Jangan gampang percaya, ya pasti nggak benar kalau begitu. Ya. Jadi ada sebuah kejadian nyata nih, ketika gerakan karismatik mulai populer tahun 80-an di Bandung. Jadi ada seorang yang menyebut diri hamba Tuhan, itu mainannya penglihatan. Jadi dalam sebuah persekutuan dia mengatakan kepada seorang nyonya yang masih relatif muda dan cantik, ya. Jadi the so-called hamba Tuhan ini dia bilang, saya dapat penglihatan ibu harus bercerai dengan suami ibu. Itu ibu percaya, cerai aja. Sesudah sekian waktu dalam persekutuan lagi, ibu itu ada, lalu yang ngaku hamba Tuhan itu bilang, saya dapat penglihatan lagi. Ibu harus menikah dengan saya. Nikah tuh. Sorry kalau saya agak kasar. Goblok kan kalau itu yang terjadi. Mengujinya bagaimana? Mengujinya menurut saya sih dasarnya adalah tidak mungkin. Kalau itu ada nubuat, ada penglihatan, ada mimpi yang diberikan dari Tuhan, itu akan bertentangan atau tidak cocok dengan apa yang dipersaksikan di dalam Alkitab. Mana ada Tuhan ngajarin cerai gitu. Jelas-jelas Yesus bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nggak mungkin terus Tuhan berubah pikiran gitu. Udahlah sekarang mari kita cerai-ceraiin aja lah. Nggak ada ceritanya begitu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Yang penting adalah kita tentu tidak boleh menutup bahwa Tuhan tidak mungkin lagi memberikan karunia orang bisa bernubuat, mendapat penglihatan, karena itu juga disebut sebagai bagian dari karunia roh. Ya. Tapi kita harus mengujinya. Gitu ya, Maria? Oke. Pak Roni, Yes. Pak Roni, saya mau bertanya, Pak, terkait mengenai nubuatan begitu ya. Saya mau menanyakan sikap gereja atau dalam hal ini mungkin kalau lebih tinggi lagi kalau di kita, apakah itu PGI atau sinode begitu, ketika ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ini nubuatan dari Tuhan. Contoh misalnya seperti adanya Pentakosta ketiga begitu ya. Dan itu saya tahu itu ngawur banget gitu. Tapi itu kan didengar oleh ribuan jemaat. Bahkan kalau masuk ke YouTube kan lebih banyak lagi yang mendengar. Kira-kira sikap gereja seperti apa dengan hamba Tuhan yang seperti ini, Pak? Karena kan buat saya ini sangat menyesatkan. Kalau yang memang dasar Alkitabnya itu boleh dibilang kuat, tahu ini tidak benar. Tapi kalau misalnya buat orang Kristen mula-mula atau yang baru masuk Kristen, itu meyakini hal itu begitu dan mengatakan amin, amin begitu. Amin itu kan berarti ya dan percaya. Nah, saya mau menanyakan, ini kan hamba Tuhan begitu ya, yang mana menyampaikan kepada ribuan jemaat. Apakah ada satu sanksi begitu? Oke. Jadi kalau Nani menanyakan bagaimana sikap lembaga gereja, ya, apakah sampai tadi disebutkan terakhir ada sanksi?
Maka yang pertama kita harus tahu dulu bahwa yang namanya misalnya Sinode GKI itu cuma bisa mengurusi pendeta GKI. Ya. Kita bisa disu kalau kita mau nyampurin ngurusin pendeta GPIB, pendeta GKJ dan sebagainya. Ya. Kecuali memang itu lebih sebagai kerekanan kalau ada sesuatu yang keliru kita ingatkan. Nah, jadi kalau ada yang ngaco begini, pertama-tama perlu jelas, ini pendeta dari gereja mana. Ya. Sama seperti yang belum lama tuh ya sempat viral tuh, yang orangnya udah tinggal di Jerman, ngaku pendeta kan, pendeta siapa tuh? Ya. Lalu dia ngomong ngawur, dan ketua PGI mengatakan saya kayaknya nggak tahu deh dia itu pendeta dari gereja mana. Betul sikap Gomar Gultom. Sebab nggak tahu. Ya. Ketua umum PGI pun nggak bisa mengatakan lebih dari itu. Tapi kan terus disikat ya oleh orang itu. Bahwa dia mah nggak peduli, PGI kayak segala macam dan seterusnya. Nah, karena kondisi yang seperti itu, maka bukannya nggak mau memperhatikan domba-domba yang lain, tapi yang pasti bisa dan dilakukan oleh GKI adalah misalnya seperti lewat PA ini, lewat kebaktian minggu. Ya, itu bentuk penggembalaan umum, di mana kalau memang ada hal-hal yang signifikan itu mengganggu, maka kita akan menegaskan tentang sikap kita sebagai Gereja Kristen Indonesia. Tetapi kita kan nggak bisa nyampurin tuh, kalau itu anggota dari gereja yang lain. Dan apa yang Nani tadi katakan, baik kita sadari, dengan kondisi sekarang, orang makin kenal media sosial, YouTube, dan sejenisnya, orang makin terbuka. Dulu tuh mungkin dia kalau nonton cuma di bioskop Megaria gitu ya, nggak kemana-mana. Sekarang di YouTube dia ketemu ada Studio 21 dengan ratusan, bukan cuma puluhan, ratusan gedung yang bisa dikunjungi via YouTube itu. Gereja nggak bisa kontrol. Ya. Sama lah. GKI Gading Indah, Majelis Jemaat Gading Indah mana bisa ngontrol anggota jemaat melancong ke channel mana. Ya. Kita cuma bisa menganjurkan. Menjelang minggu kita anjurkan, ini nih gereja kita ada kebaktian minggu online. Apakah semua anggota jemaat mengikuti? Kita nggak tahu juga. Ya. Mungkin jamnya sama, tapi dia nggak ikut di kita. Dia melancong ke tempat lain. Jadi apa yang Nani katakan memang sesuatu yang serius. Cuma sampai sekarang kita belum ketemu sih caranya yang lebih dari sekedar menyiapkan anggota untuk aware tentang situasi itu dan makin mampu memilih yang benar. Selebihnya dari itu belum kepikir sih. Ya. Tapi silakan nih kalau teman-teman mumpung kita diskusi ya, kalau ada yang punya ide gimana tuh? Karena kan saya pikir gini, apa kan kalau PGI itu berarti kan Persekutuan Gereja Indonesia, seluruh gereja begitu ya Pak? Kalau nggak salah ya, bukan ya? Oh, salah. Oh salah. Salah. Jadi gereja denominasi di Indonesia ini ada ratusan. Sebagian
masuk jadi anggota PGI. Ya, sebagian besar lain enggak. Oke. Terus terang sih Pak, saya prihatin gitu ya. Saya kalau lihat yang memang dengan mudahnya bernubuat begitu, saya sampai berpikir, dan saya suka melihat komen-komennya ya, sampai yang ratusan begitu banyak. Dan yang paling sedih itu mengamini begitu ya, saya sampai bingung. Dan itu menurut saya, aduh, kok bisa begini ya? Apa nggak ada satu teguran begitu, atau nggak tahu, saya prihatin aja Pak. Dan begitu banyak gitu konten yang seperti ini ya, dan itu buat saya apa ya yang harus dilakukan, karena kalau buat orang Kristen yang masih baru mendapatkan sesuatu yang sangat keliru. Iya. Itu aja sih Pak, jadi saya prihatin aja. Ya, terima Dan kasih. saya nggak tahu gimana mesti berbuat. Saya mendukung sih keprihatinan itu ya. Jadi mungkin personal salah satu yang bisa kita lakukan ya. Jadi barangkali ada kenalan kita, teman kita dalam obrolan mengungkap, waduh, ada nubuatan begini-begini nih, ya, mengkenen, mengkanan, mengkonon, dan seterusnya itu ya, ya kita bisa coba approach lah ya supaya bisa lebih bijaksana di dalam menyikapinya. Itu keterbatasan yang kita hadapi, ya, memang memprihatinkan. Tapi kan pemerintah juga nggak bisa apa-apa, apalagi kalau urusannya urusan ajaran, ya, itu urusan internal dari gereja-gereja yang terkait. Pak Roni. Yuk. Saya gimana, En? saya malam ini sedih Pak, ada teman saya Pak 34 tahun dia jadi pendeta, tapi Bapak mungkin baca di internet gampang, ini namanya Radit ya. Itu kan teman saya punya menantu meninggal karena dia kena badai sitokin setelah sembuh dari COVID. Oh. Barusan meninggal kan ya. Masih muda, anaknya ada 4 lagi, dan dia sudah bertobat dulu dari nakal, anak nakal, dia jadi pendeta gitu, pendeta untuk orang-orang sosialita gitulah, karena dia asalnya kan dari bintang film kayak gitu-gitu ya, jadi istrinya bintang film gitu yang cukup terkenal lah. Nah Pak, saya tuh masih kadang-kadang bertanya-tanya ya Pak, apakah menghakimi bangsa yang tadi di Yoel itu Pak ya, yang ada di Yoel 3 ayat 1 sampai 15 itu, untuk COVID ini memang tidak selesai-selesai karena bahwa ini sebetulnya kayak belalang tadi Pak. Saya mohon maaf tadi saya agak terlambat ya ikutnya. Apakah tadi kan belalang bukan dari kutukan Tuhan atau kutukan atau tidak kutukan, saya tadi agak kurang dapat filmnya tadi saya pas itu. Nah, itu gimana Pak menurut saya terusik gitu ya, COVID ini kan nggak selesai gitu ya, apakah memang ini suatu keseimbangan alam atau memang Tuhan ingin mengembalikan kepada keseimbangan yang baik gitu, karena manusia sudah terlampau merusak bumi gitu. Saya melihatnya positif, tapi maksudnya positif yang harus bagaimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Seandainya sejak pandemi ini merebak dan sejak pemerintah di berbagai negara itu menetapkan prokes ya sesuai dengan kondisi negara masing-masing tentu, dan itu semua betul-betul ditaati oleh setiap anggota masyarakat di semua negara. Apakah kira-kira perkembangan persebaran virus corona itu akan jadi seperti sekarang? Mestinya enggak ya, mestinya lebih cepat gitu teratasi ya Pak ya. Saya setuju, mestinya enggak.
kalau saja semua tertib, disiplin, maka akan jauh lebih cepat untuk bisa diatasi bersama. Maka persoalannya kan balik lagi tuh pada kesadaran dan komitmen dari manusia-manusia ini, apa dia mau memenuhi bagian tanggung jawabnya atau tidak. Ini aja kan larangan mudik ini orang nyari akal macam-macam kan untuk bisa nerobos. Nah, jadi kalau balik kepada apa yang ini tanyakan, kalau saya muter tuh jadi jawabnya. Ya. Sebab kalau ini adalah sesuatu yang memang bagian dari rencana Tuhan, rancangan Tuhan, maka berarti orang-orang yang melanggar itu pahlawan kan, karena mendukung terlaksananya rancangan Tuhan. Maka saya sampai sekarang tetap ada dalam posisi tegas mengatakan bukan. Ini bukan rancangan Tuhan. Sebab Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang punya rancangan yang baik. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Begitu tuh. Ya, kalau ringkasnya apa yang menjadi pandangan dan prinsip yang saya masih pegang sampai sekarang. Ya. Makasih Pak Roni, saya jadi makin yakin seperti global warming kan manusia berulah kan Pak. Yes. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Pak Roni mau nanya. Enggak. Yang tadi yang Pak Roni juga dinyatakan dalam soal bagian mana yang sulit menurut saya gitu ya. Menurut saya bagian yang sulit itu yang ini Pak, yang seringkali kami membaca di Alkitab itu ada kata-kata Tuhan menyesal sudah melakukan sesuatu. Tuhan menyesal dulu di zamannya Nuh, Tuhan menyesal juga sudah melakukan air bah, kan ada kata-kata seperti itu. Nah tadi juga tertulis juga Tuhan menyesal di Yoel itu ya, di kitab Yoel dari kita baca. Nah yang mau saya tanyakan, apakah kata-kata menyesal itu sama artinya dengan kita yang menyesal dalam hal kita misalnya menyesal di dalam suatu menyesal itu dalam rangka misalnya kita tidak tahu, tidak bisa mengantisipasi kejadian yang merespon yang kita lakukan gitu. Akhirnya, aduh saya menyesal ngomong begini, tahunya kan nggak usah ngomong misalnya begitu kan, karena kita tidak tahu apa responnya atau apa akibatnya gitu. Nah, sedangkan Tuhan kan ya Maha Kuasa, dia kan tahu gitu apa yang. Dan lagi pula dalam konteks ini yang tadi kita baca, dosa manusia, kesalahan manusia yang bandel segala macam, terus akhirnya Tuhan juga sudah memperingatkan dengan berbagai nabi. Terus kemudian akhirnya manusia tetap aja dengan pilihannya dia dengan berbuat dosa. Akhirnya Tuhan tetapkan penghukuman gitu, entah dibuang, entah diapa seperti itu ya. Ngapain lagi Tuhan menyesal gitu? Wong kan sudah jelas dia bersalah, manusia itu bersalah, terus Tuhan melakukan penghukuman gitu. Nah, apakah memang seperti itu kata menyesalnya atau mungkin ada pengertian lain dari kata-kata Tuhan menyesal itu? Yang saya kira kayaknya kan masa si Tuhan menyesal melakukan suatu perbuatan, kan dia kan bisa tahu akibatnya gimana, terjadinya gimana seperti itu. Itu Pak. Tapi kita senang nggak sih bahwa Tuhan bisa menyesal? Ya senang, cuman ya jadi senang. Senangnya begini. Oke. Nggak Tuhannya jadinya kan nggak melakukan lagi gitu kan. Masalahnya jadi bertanya, masa sih ke Tuhan kayak manusia yang seolah-olah tidak tahu apa yang akan kejadian, kalau misalnya dia melakukan kejadian A, dia pasti udah tahu akibatnya seperti apa begitu. Masa kan seperti itu gitu. Nah itu yang ya. Baik ya, jadi begini teman-teman ya. Yang pertama kita harus bersyukur kalau Tuhan masih bisa menyesal. Ya, sebab kalau enggak udah habis nih kita dari kapan-kapan. Ya, tapi apa sih sebetulnya? Nah ini ya yang dia tanyakan. Nah untuk itu kita harus kembali ke basic.
Basicnya adalah apa yang kita fahami, apa yang kita maknai ketika kita mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau Alkitab adalah firman Tuhan, itu dalam pengertian bahwa semua huruf, semua kata yang ada dalam teks Alkitab itu turun dari sorga, maka akan ada persoalan. Termasuk apa yang dipertanyakan oleh Deot. Ya. Tapi GKI tidak memahami seperti itu. Jadi buat kita, Alkitab firman Tuhan bukan. Iya, tata gereja juga merumuskan begitu. Tapi bukan dalam artian tadi, bahwa setiap huruf, setiap katanya itu turun dari sorga, dibisikin malaikat kepada nabi, kepada penulis, terus dicatat. Enggak. Ya. Jadi dengan hikmat yang dari Allah, dengan pimpinan Roh Kudus, ada para penyaksi, saksi mata, ada yang mengalami langsung, tapi juga ada yang menuliskan. Nah, masing-masing ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan ini lengkap dengan keterbatasannya, termasuk keterbatasan kultur, keterbatasan budaya. Lalu kita kenallah ada istilah yang namanya antroformistis, antroformos, tentang manusia, yaitu bagaimana penulis-penulis Alkitab ini dalam keterbatasannya mencoba menggambarkan Allah yang serba maha tadi dari point of view sebagai manusia, gitu ya. Jadi untuk menggambarkan kasih Allah itu enggak ada batasnya. Nah, salah satu ungkapan adalah bahwa Allah menyesal. Ya. Kira-kira begitu tuh. Oke. Ya. Ya, paham, Pak, paham. Oke. Thank you. Ngomong-ngomong, udah hampir 9:30. Saya balikan dulu kepada Okta ya. Kita mau diapain nih? Terima kasih Pak Roni. Cukup banyak ya yang kita dapatkan malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Satu lagi sebelum kita tutup PA malam hari ini. Ada lagi? Baik Bapak Ibu, mungkin kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu sebelum nanti PA ini kita tutup. Dan untuk bulan depan, seperti yang sudah ada dalam rencana, kita akan kembali lagi PA pada tanggal 3 Juni 2021, kita bahas kitab Amos. Kita bernyanyi yang kebetulan mungkin lagu ini boleh mewakili dari apa yang kita pelajari hari ini, dan walaupun keadaan kita saat ini kayaknya mirip-mirip dengan apa yang sudah kita bahas, yang sudah Pak Roni juga sampaikan kepada kita, tapi tidak membuat kita kehilangan harapan, dan Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Silakan Pak Deot. Kita bernyanyi bersama-sama dari ruangan masing-masing.